Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang saya hormati panitia lomba yang semangatnya luar biasa, serta hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke rumah Ustadz Somad, jangan lupa membeli tomat. Mari mengucap salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi jalal qalama lil kitabah wal kitabatu lil qiraah wal qiraatu lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan nikmat, rahmat dan syafaat. Kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi Agung, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamia seperti sekarang, yang telah menghantarkan kita dari zaman Khalifah Utsman bin Affan hingga zaman Dewan Juri yang cantik, tampan, dan rupawan. Dewan Juri Lomba Pidato Nasional dan hadirin yang saya hormati. Sejarah demi sejarah telah mengukirkan cerita tentang penyebaran agama dan budaya di Indonesia yang berlanjut dengan terciptanya keberagaman. Namun, di tengah-tengah keberagaman tersebut sering muncul konflik antar agama, antar ras, suku, dan budaya. Seperti yang telah terjadi di negara kita ini, seperti konflik agama di Ambon yang berakhir pada pembakaran massal dan juga pembunuhan orang-orang tak bersalah, seperti konflik antara suku yang terjadi pada suku Dayak dan juga suku Madura yang berakhir dengan luka yang mendalam. Lantas, bagaimana kita sebagai generasi muda untuk dapat menghentikan hal ini? Wajib untuk kita menanamkan Pancasila dan moderasi beragama dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di kalangan kita generasi Z. Hadirin yang saya hormati, maka izinkan saya, Afan Anwar, perwakilan dari Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam, untuk menyampaikan sebuah pidato dengan tema menjunjung tinggi toleransi, Pancasila dan moderasi beragama sebagai landasan dan panduan bagi generasi Z dalam menghadapi era digital. Sebagai generasi muda yang lahir di era digital, kita dihadapkan dengan berbagai tantangan dan perubahan. Era digital yang membuka akses begitu luas, memiliki potensi untuk menghadirkan polarisasi dan anti toleransi. Sehingga di tengah gempuran informasi dan pengaruh global ini, kita harus mampu untuk menghentikannya. Kita dihadapkan dengan pertanyaan, bagaimana Pancasila dan moderasi beragama dapat menjadi tuntunan bagi generasi muda dalam menghadapi era digital. Hadirin yang saya hormati, menurut saya Pancasila dan moderasi beragama memiliki peran yang sangat penting. Pancasila dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan memberikan nilai moral serta menjadi kompas yang menunjukkan pada kehidupan yang harmonis. Di sisi lain, keberagaman agama mengajarkan kita untuk saling beragama dengan penuh toleransi serta saling menyayangi. Hadirin yang berbahagia, bagi kami generasi Z, Pancasila dan moderasi beragama bukan hanya sekedar menghafalkan sila-silanya saja, bukan sekedar menghafalkan definisinya saja, melainkan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bercara berpikir, bertindak, dan berinteraksi antar sesama. Lantas, bagaimana kita sebagai generasi muda dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, kita harus menanamkan sikap kritis dan berpikir terbuka. Di era digital, berbagai informasi dapat masuk, antara mana yang benar dan mana yang salah. Kita harus mampu berpikir kritis dan menolak ujaran kebencian. Kedua, kita harus menjunjung tinggi toleransi atau tasamuh. Indonesia adalah negara yang majemuk dari berbagai macam agama, ras, budaya, dan juga golongan. Kita harus sama-sama menjunjung tinggi toleransi serta menunjang kebahagiaan bersama. Hal ini selaras dengan ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah yang memiliki arti, dan demikian pula kami jadikan kamu umat Islam menjadi umat pertengahan,
agar kamu menjadi saksi atas manusia dan Rasul Muhammad menjadi saksi atas kamu, dan tidak kami tetapkan kiblat terdahulu tempat kamu berkiblat, agar selain kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakangnya. Sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu, dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hal ini selaras dengan karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitabnya Kitab Jalalain, yang menjelaskan bahwa toleransi atau tasamuh ada sifat umat Islam yang harus berada di tengah dan tidak boleh radikal serta harus moderat, tidak boleh condong serta mencampur adukan agama. Di mana kita harus menjunjung tinggi toleransi. Bapak Presiden keempat Republik Indonesia, Bapak Gus Dur pernah berkata, tidak penting apapun sukumu, tidak penting apapun agamamu, selama engkau dapat berbuat kebaikan terhadap sesama. Hadirin yang berbahagia, marilah kita menjunjung tinggi toleransi untuk saling menyayangi di negara kita ini. Ketiga, kita harus menjadi agen perdamaian dan agen perubahan. Generasi muda memiliki potensi yang sangat luas dan besar untuk menjadi agen perdamaian dan agen persatuan. Kita dapat menggunakan platform media sosial untuk memberikan ujaran kebaikan dan menghentikan ujaran keburukan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menerapkan Pancasila dan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita ciptakan Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera serta toleran. Let's be unity in diversity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.